Investasi dalam saham dan obligasi. Untuk materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, nah kira-kira ada yang sudah pernah tahu tentang investasi mengenai saham ataupun obligasi. Nah, di sini saya pun membahasnya tidak terlalu banyak juga karena keterbatasan waktu. Nah, sekarang kita mulai lihat di sini saham itu apa. Investasi dalam saham itu ada pengelompokannya, biasanya itu ditujukan untuk investasi jangka panjang. Nah, tujuannya berbagai macam, yaitu untuk mengawasi keperluan perusahaan lain, untuk memperoleh pendapatan tetap, untuk membentuk suatu dana khusus jika suatu saat bisa digunakan, terus menjaga hubungan antar perusahaan dengan si penanam saham. Penanam saham bisa setiap orang yang paham akan saham, menanamkan saham di suatu perusahaan. Nah, selanjutnya, di dalam saham itu juga ada pencatatannya. Ada pencatatan presentasi kepemilikan dan metode pencatatan. Nah, berdasarkan presentasi kepemilikannya ada kurang dari 20% atau 20% sampai 50% dan lebih dari 50%. Nah, metode pencatatannya juga bermacam-macam, ada nilai wajar, ekuitas, dibuat laporan keuangan yang dikonsolidasikan untuk kedua perusahaan. Nah, di sini penjelasan untuk presentasi kepemilikan saham yang kurang dari 20%. Nah, biasanya itu pembagiannya ada dua lagi, perlakuan akuntansi untuk investasi saham yang kurang dari 20%. Investasi yang tersedia untuk dijual lagi dan investasi yang untuk diperdagangkan kemudian. Ini terdapat dalam PSAK nomor 50. Selanjutnya, ada pembelian saham. Saham itu juga dapat dibeli secara tunai ataupun ditukar dengan aset. Nah, misalnya ini saya mau beli saham, saya tukar dengan aset perusahaan, misalnya apa asetnya, mobil ataupun bangunan, kendaraan ataupun inventaris yang nilainya lebih besar. Nah, apabila dibeli secara tunai, maka harga pokok itu adalah jumlah seluruh uang yang dibayarkan untuk memperoleh saham tersebut, termasuk biaya komisi dan meterai. Jadi biaya-biaya itu juga termasuk dalam harga perolehan dalam kita membeli saham. Nah, jika diperoleh dengan penukaran aktiva atau aset, maka harga pokok atau harga perolehan tersebut dicatat sebesar harga aset atau sebesar harga pasar saham tersebut. Nah, di dalam saham itu ada pembagian dividen. Dividen itu sama dengan pembagian laba menurut presentasi kepemilikan saham masing-masing. Nah, jumlah dividen itu kan ini diterima pemegang saham tergantung pada jumlah lembar saham yang dimiliki. Oke. Ada nanti di akhir tahun itu di setiap periodenya ada penyesuaian. Nah, selanjutnya kalau tadi kan presentasi kepemilikan saham yang kurang dari 20%. Nah, kalau ini presentasi kepemilikan saham 20 sampai 50%. Ini terdapat dalam PSAK nomor 15 yang mana mencatat metode ekuitas bahwa metode akuntansi yang mencatat investasi saham sebesar harga perolehannya dan menyesuaikannya dengan perubahan dalam kepemilikan investor atas aset bersih perusahaan yang terjadi setelah perolehan. Nah, dengan demikian, setiap periode akuntansi, harga pokok surat berharga harus disesuaikan dengan laba atau rugi yang diperoleh perusahaan sebanding dengan presentasi kepemilikannya. Terus laba atau rugi yang dilaporkan oleh perusahaan invest. Perusahaan yang menginvestasikannya dalam saham. Nah, di sini ada presentasi kepemilikan jika sahamnya dimiliki lebih dari 50%. Nah, biasanya ini perusahaan investor tersebut disebut induk perusahaan. Nah, jadi saham itu beredarnya itu lebih banyak dari yang 20% tadi. Nah, pemecahan saham, ada juga hak beli saham, hak yang diberikan kepada para pemegang saham. Nah, itu maksudnya.
Misalnya dikeluarkan hak beli saham yang setiap lembarnya dapat digunakan untuk membeli 1/4 lembar saham baru. Ini berarti bahwa 1 lembar saham baru dapat dibeli dengan menggunakan 4 lembar hak saham. Hak beli saham maksudnya. Oke. Penjualan atau pelunasan kembali saham. Nah, misalnya kita suatu saat ini sudah membeli saham, di mana suatu saat ini kita perlu uang mungkin atau perlu dana. Nah, kita jual kembali saham tersebut. Jual kembali, biasa kan orang kan membeli dengan harga terendah dan menjual dengan harga tertinggi. Nah, di sini ada selisih uang yang diterima. Kalau rugi dicatat dengan mendebit rekening rugi penjualan atau pelunasan kembali saham, dan kalau selisihnya laba akan mengkredit rekening laba penjualan atau pelunasan saham. Nah, begitulah untuk pembahasan mengenai saham. Jadi saham itu ada laba dan ada juga rugi. Saham dikatakan laba jika harga yang kita jual itu lebih tinggi daripada harga yang kita peroleh pada saat membeli. Nah, terus itu disebut dengan agio atau laba saham ya, berarti sahamnya mempunyai keuntungan atau laba. Nah, kalau sahamnya harga perolehannya itu lebih besar daripada harga pasar atau pada saat kita menjual, nah itu kan berarti kita mengalami kerugian dalam penjualan saham, dinamakan disagio. Nah, di sini setelah hanya itu yang saya sampaikan mengenai saham. Nah, selain itu di sini juga ada untuk obligasi. Nah, obligasi ini dia juga berbentuk surat seperti saham. Cuman bedanya kalau obligasi ini dia memiliki tanggal jatuh tempo, memiliki pembayaran bunga. Nah, kalau saham kan tidak ada pencatatan untuk bunganya misalnya gitu, tidak ada. Nah, disitulah perbedaan untuk saham dan obligasi. Terus lanjut. Nah, di sini ada jenis-jenis obligasi. Ada yang ditinjau dari waktu jatuh tempo, dari jaminan, terus obligasi yang dijamin oleh pihak lain, atau yang disebut dengan obligasi bergaransi, terus obligasi yang dapat ditukar dengan saham atau obligasi yang dapat dipertukarkan. Ditinjau dari bentuknya, obligasi dibagi dua, yaitu obligasi atas nama dan obligasi kupon. Di sini ada penentuan harga obligasi. Nah, besarnya harga obligasi ditentukan oleh tingkat bunga obligasi. Semakin besar bunganya berarti harga obligasinya semakin tinggi. Begitu juga sebaliknya. Nah, apabila persentase bunga obligasi melebihi tingkat bunga di pasar, maka harga jual obligasi akan di atas nilai nominal atau disebut dengan agio. Memang tadi saya sebutkan bahwa agio itu istilahnya jika kita mengalami laba. Nah, tetapi bila tarif bunga obligasi rendah daripada tingkat bunga di pasar, maka harganya di bawah nilai nominal atau disebut dengan disagio, berarti kita mengalami kerugian. Terus ada pencatatan investasi obligasi. Nah, investasi obligasi di sini kalau obligasi yang kita beli itu pencatatannya seperti apa saja biaya yang terdapat dalam obligasi. Kalau untuk perolehan itu tidak jauh beda dengan saham tadi, dia juga ada biaya komisi, biaya materai, provisi dan lain-lain. Nah, sedangkan apabila obligasi yang dimiliki dengan cara ditukar aset, harga perolehannya dihitung sebesar harga pasar aset tersebut. Nah, ini untuk pencatatan investasi obligasi tidak jauh beda atau saya rasa sama dengan yang saham tadi ya. Nah, penjualan obligasi sebelum tanggal jatuh tempo. Nah, dia memiliki tanggal jatuh tempo. Nah, di sini ada tanggal jatuh temponya, misalnya tanggal berapa dalam surat perjanjian tersebut. Ada juga pelunasan obligasi sebelum tanggal jatuh tempo. Nah, jika dia melunasi sebelum tanggal jatuh tempo, biasanya dengan memberikan agio pada para pemegang obligasi pada waktu pelunasan itu terjadi. Nah, terus obligasi juga bisa ditukar dengan surat berharga yang lain. Nah, maka rekening investasi obligasi ditutup dan dibuka rekening penanaman modal yang baru. Nah, surat berharga yang diterima dicatat sebesar harganya di bursa dan selisihnya dengan nilai buku dihitung dengan laba atau rugi. Nah, begitulah pembahasan saya tentang yang saya mau berikan kepada kalian tentang
saham dan obligasi. Semoga materi ini bermanfaat. Nah, tapi ya setelah saya memberikan materi ini, saya harap ada feedbacknya dari kalian. Maksudnya kita discuss ada pertanyaan dari kalian, kita bahas ulang. Ada yang tadi tidak tertera di PowerPoint-nya. Nah, seperti itu ya.